Bapak Ibu sekalian, kita mengenal salah satu gerakan di dalam sholat adalah melaksanakan sujud. Selain sujud wajib di dalam sholat tersebut, ada sujud yang dikenal dengan sujud sunnah. Ada beberapa macam sujud sunnah. Yang pertama dinamakan dengan sujud tilawah. Sujud yang dilakukan karena kita mendengar tilawah, bacaan ayat-ayat Al-Quran, yang mana ada hadis-hadis yang menganjurkan bahwa saat membaca ayat-ayat tersebut, maka kita diminta untuk sujud. Ini dinamakan sujud tilawah. Seperti kalau hari Jumat pagi saat sholat subuh, dianjurkan untuk membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama. Nah, di situ ada wasjud waqtarib. Nah, di sini sujud dan mendekatlah kepada Allah. Dianjurkan bagi kita untuk sujud, ya. Lalu kemudian setelah selesai sujud kita berdiri lagi melanjutkan bacaan surat As-Sajdah kita. Ada beberapa tempat di dalam Al-Qur'an dan ada tulisannya ayat Sajdah. Yang kedua, sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena ada karunia, karena ada pemberian dari Allah, karena ada berita-berita yang menggembirakan kita, kita sujud sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Atau mendengar kita dihindarkan oleh Allah dari mara bahaya, kita sembuh dari sakit, kita dihindarkan dari fitnah, kita dihindarkan dari kecelakaan, misalkan kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, yang dikenal dengan sujud sahwi. Sahwi artinya lupa. Nah, sujud ini dilakukan karena ada bacaan-bacaan atau gerakan-gerakan sunnah yang kita tinggalkan di dalam sholat kita. Dan sudah kita bahas sebagian di beberapa pertemuan yang lalu. Jadi sujud sahwi adalah sujud yang kita lakukan dikarenakan ada perkataan atau perbuatan sunnah yang kita kenal dengan sunnah ab'ad yang kita tinggalkan, maka kita ganti dengan sujud sahwi. Seperti tasyahud awal kita tinggal. Nah, ini kita menggantinya dengan sujud sahwi. Dalil disyariatkannya hadis yang dikenal dengan hadis Dzul Yadain, seorang sahabat yang ada kekurangan di tangannya lalu dikenal dengan Dzul Yadain. Saat itu Rasulullah SAW beliau melaksanakan sholat duhur atau asar. Jadi perawinya itu ragu apakah beliau sholat duhur atau asar. Pokoknya antara sholat duhur atau asar. Setelah beliau sholat 2 rakaat, tiba-tiba beliau salam. Selesai salam, beliau langsung keluar dari Masjid Nabawi, berdiri di depan masjid. Ada sahabat datang yang dikenal dengan Dzul Yadain, tanya, "Ya Rasulullah, aku siratis salah." Wahai Rasulullah, apakah sholat dikosor? Lalu beliau juga tanya, apakah ada perubahan di jumlah bilangan rakaat sholat duhur atau asar ini? Kata Rasulullah, enggak, saya enggak mengkosor sholat dan enggak ada perubahan jumlah bilangan sholat. Lalu datang Abu Bakar, datang sahabat yang lain, apakah betul yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Kata para sahabat, iya betul ya Rasulullah, engkau hanya sholat 2 rakaat. Lalu beliau masuk ke masjid, melanjutkan sholat 2 rakaat lagi, lalu beliau sujud sahwi. Nah, kalau kita meninggalkan rukun, ini kan sholat duhur itu 4 rakaat rukunnya. Rasulullah baru sholat 2 rakaat, lalu beliau tinggalkan. Berarti kan meninggalkan rukun, yaitu 2 rakaat. Nggak hanya 1 sujud, nggak hanya duduk di antara 2 sujud, tapi beliau 2 rakaat ditinggal. Nah, kalau kita meninggalkan rukun karena lupa Bapak Ibu, dan jarak antara kita meninggalkan rukun itu dengan kita ingat tidak terlalu lama, maka tidak membatalkan sholat. Seperti Rasulullah tadi, sholat 2 rakaat duhur atau asar, lalu keluar beliau meninggalkan 2 rakaat, tapi waktunya masih berdekatan, nggak terlalu lama. Beliau balik lagi ke masjid, lalu melengkapi 2 rakaat lagi. Nah, kalau meninggalkan rukun ini membatalkan sholat, niscaya beliau akan mengulangi dari rakaat pertama, tapi beliau enggak. Jadi kalau meninggalkan rukun itu masih memungkinkan untuk menambahnya dan jarak waktunya tidak terlalu lama, maka di sini tidak membatalkan sholat. Kita tinggal mengganti dengan sujud sahwi. Ini sebab sujud sahwi yang pertama. Yang kedua, kalau meninggalkan sunnah ab'ad. Sudah kita jelaskan di sunnah ab'ad sholat itu seperti kunut di rakaat kedua sholat subuh. Bagi mereka yang menganggap sunnah, kalau ditinggal maka perlu untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Ya. Nah,
Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada juga sebab yang kita disyariatkan untuk mengerjakan salat atau sujud sahwi ini. Seperti kita ragu-ragu ya. Ragu-ragu sudah berapa ya? 3 apa 2? 3 apa 2? Ambil yang paling yakin yaitu 2. Nah, nanti kemudian sebelum salam kita sujud sahwi. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.